pojok kiri tak. Pojok kiri. Oke, ini mumpung lagi main-main, gue lagi keringetan, Lutfi juga lagi keringetan, tapi bedanya kalau dia nafasnya masih panjang. Kalau gue udah pendek banget, ya kan 40 tahun, lu sekarang umur berapa? 21, sama kayak umurnya George. Dulu nih waktu lu masih berapa tahun ya? 12 tahun, 10 tahun ya? Ya lah segitu. Temu kita di SSC Arsenal, dia masih kecil lah. Ya dulu ikut latihan, mamanya yang sering banget nganter tuh dari jauh-jauh gitu ya. Jadi mudah-mudahan mamanya nonton, sehat ya Bu ya. Gitu terus kita main di Lebak Bulus di mana ya, sering lah ikut turnamen gitu sampai akhirnya ketemu lagi pas dia udah gede, udah main di level profesional, udah sampai ke tim nasional bahkan. Ceritain dikit dong, lu untuk sampai ke sana udah sekeras apa usaha lu sampai bisa ke timnas sekarang, sampai ke profesional gini? Ya ini sih latihan terus saya ikut. Oke. Lu dulu di mana aja sih selain di SSC Arsenal? Di Asia sama di Bina Taruna. Itu doang. Oke, lu ngerantau nggak setelah itu? Biasanya gitu di kebanyakan SSB di Indonesia setelah di atasnya 14 tahun itu udah susah soalnya kan regenerasinya udah dikit gitu. Lu setelah 14 tahun waktu itu ngapain aja? Mungkin lu join apa atau di Bina Taruna. Oh, di Bina Taruna ada akademi dia. Oke, lu lanjut terus sampai lu diundang seleksi timnas itu lu umur berapa tuh waktu itu? 16 ya, lu mulai timnas berapa sih? Enggak, 18 kalau enggak 19 lah, 18. Tapi masuknya U19? Bareng Riyandi tuh. Oke, masuknya di U19 gitu ya. Itu tahun berapa lu ingat nggak? 2017 kalau 2017. Itu eventnya apa waktu itu yang lu ikutin? Pertama ini dulu Taulan di Paris. Oh, oke, tulang turnamen itu ya. Prancis. Nah, lu gimana rasanya ketemu sama pemain-pemain yang udah levelnya kelas Eropa gitu loh? Kan ada tim dari Brazil gitu bahkan ya. Coba dong ceritain dikit ke pemirsa. Gue punya channel YouTube namanya TikTok Football Fresh nih di sini nih. Dan mereka pasti pingin tahu apalagi dari seorang Lutfi Kamal. Coba lu ngadep sono, lu ceritain deh. Ya ini kalau dari skill sih kita nggak terlalu jauh. Oh gitu ya. Terus dari ini posturnya yang bedain. Oh gitu. Terus penyesuaian ke sana kayak cuaca gitu-gitu susah nggak buat lo? Kan pasti beda tuh di Paris gitu. Itu waktu itu lagi musim apa sih di Paris? Dingin sih. Lagi dingin ya. Dan di sini kan lu terbiasa panas. Iya, panas. Dan lu menyesuaikan itu perlu adaptasi yang cukup lama atau enggak? Enggak sih. Enggak. Palingan sampai 3 hari, 4 hari lah di sana. Itu berlaku buat semua atau buat lu aja? Teman-teman yang lu juga sama? Kan datang duluan gitu. Sebelum main. Oke. 4 hari sebelum main baru. Tapi menurut lu ini menjadi salah satu masalah buat Indonesia nggak sih dengan adanya fisik atau bahkan yang pendek gitu lah ya, kalau tim-tim dari Amerika Latin atau dari Eropa kan tinggi-tinggi gede gitu. Menurut lu? Enggak sih, Coach. Enggak ya? Menurut saya paling kurang di Indonesia cuma fasilitas aja. Oke. Tapi kalau lu skill termasuk adu body bahkan dengan yang lebih tinggi pun lu berani? Iya, berani. Tapi kurang di strength aja Oke. kalau orang Indonesia. Oke. Tapi dan di cuaca dingin itu lu kuat tuh main 90 menit? Kuat alhamdulillah. Lu waktu itu nggak diganti kan? Enggak. Wow. Teman-teman yang lain ada masalah nggak? Nggak ada masalah sih. Sempet imbang juga sih sama Brazil. Oh iya itu ya. Oke, lu ketemu nggak pemain yang sekarang juga jadi terkenal pada saat itu di tulang turnamen dari Brazil misalnya? Ada yang ingat? Nggak inget. Nggak ada yang ingat. Oke, sayang banget ya. Selain Brazil, apa tim mana lagi yang menurut tuh layak diperhitungkan waktu itu? Maksudnya seimbang lah, bukan layak diperhitungkan. Tim-tim dari Eropa mungkin? Lupa sih. Oke, lu main di posisi? Nomor 6. Nomor 6 bertahan. Oke, di gelandang bertahan itu mainnya capeknya kayak apa sih? Ya capek aja gitu, naik turun bantu serangan, Box to box terus, midfielder ya, berarti kan? Oke. Mungkin kalau misalkan udah terbiasa ya udah enggak kali. Kalau misalkan baru di posisi itu baru kerasa. Kunci pemain biar bisa main di posisi lu apa aja? Kalau bisa lu share tips gini, karena ini yang nonton anak-anak SSB nih. Ini aja punya visi yang bagus, terus pandangan luas. Oke. Terus apa? Paling tepatnya kontrol sih, Coach. Oke. First touch yang bagus. Oke. Lu kan juga pernah jadi key player, pemain kunci lah ya waktu lu bikin tendangan bebas dan gol di event apa ya, gue lupa. Itu di GPK tuh. Di Qatar. Iya lawan Qatar. Iya, lawan Qatar tapi di GBK kan. Iya. Untuk bisa mencetak gol seperti itu, lu perhitungannya gimana waktu itu? Perasaan sebelum lu nendang lah, katakanlah sekarang lu lagi menendang nih. Itu yang lu pikirin apa? Ya pikirin, karena itu gue inget itu ngangkat moral banget, dan setelah itu kita jadi 65 kalau nggak salah ya. Iya benar. Iya.
yang lu pikirin sebelum itu nendang lu gimana? Selain lu punya skill tentunya. Ya pikirin fokus sama pikirannya masuk aja udah. Oke, gitu ya. Buat balikin Dan itu setelah itu lu cetak gol, lu rasanya gimana? ya seneng aja, bangga. Seneng banget ya. Apalagi ditonton sama ini kan masyarakat sama orang tua juga. Gue inget banget waktu itu, bahkan gue sendiri udah hampir pulang. Karena waktu itu kita kalahnya udah di 5-1 kalau nggak salah ya. 3-0 dulu. 3-0 dulu ya. Pokoknya sampai nggak ada percaya, hampir tidak percaya kalau itu kedudukannya bisa jadi 6-5. Mungkin mereka juga bukan mungkin, pasti dagdikduk ketar-ketir gitu ya. Iya benar. Oke. Terus menurut lu tim yang paling solid untuk saat ini di timnas gitu, di zamannya lu gitu, di usia berapa sih? Di 19 atau lu kemarin waktu di ini kan U23 ya? U2 di ini saya di apa? AFF. Yang juara itu di mana? Kamboja. Oke. Itu menurut lu paling solid? Iya paling solid. Itu rahasianya apa sih? Ya kompak aja gitu. Oke. Kompak terus dalam luar sama di dalam luar lapangan kompak. Oke. Sebenarnya kalau gue boleh garis bawahan ini bener nggak? Ini pendapat lu gitu. Sebenarnya latihan kan sama aja. Ya, cuma mungkin ada kenyamanan di tim, kenyamanan komunikasi dari tim pelatih gitu nggak sih? Atau beda menurut lu tetap? Ya semua sama aja sih gitu. Kalau pola latihan gitu ya. Pola latihan ya. Tapi lu ngerasa kenyamanan dan itu dari tim pelatih, dari teman-teman? Setiap individu palingan ada yang nambah sendiri gitu di luar jam latihan gitu. Di hari libur kadang-kadang. Lu selama Covid ini ngapain aja? Di rumah ya, terus latihan juga kadang-kadang main bulu tangkis. Oke, tapi aktif ya berolahraga. Kalau main bola sempat sebelum sekarang ini? Ya baru 2 kali. Baru 2 kali gitu ya? Kemarin yang bener-bener kayak main gitu ya? Tuh, tapi get aktif lah ya. Jadi itu salah satu kunci. Lu sekarang lagi main di Sleman. Oh, PSS Sleman ya. Ketika lu harus berpindah, lu ngada adaptasi sama culture, sama budaya gitu, dari misalnya kayak lu dari Mitra Kukar pernah kan ya, terus ke PSS Sleman yang ada di Pulau Jawa gitu. Menurut lu buat beradaptasi lagi gitu susah nggak sih? Walaupun itu masih di Indonesia, tapi kan culture-nya beda. Misalnya culture-nya Sleman lebih ke Jawa banget, di Kalimantan mungkin. Enggak sih. Mitra Kukar itu di Kalimantan ya kan? Kalimantan. Enggak sih, sama aja kan, kita kan kalau main bola kan juga ketemu juga kan. Pas lagi main kita ketemu sama orang-orangnya, ya itu lagi. Kan dunia sepak bola kan sempit juga kan. Jadi mau kemana-mana ya tetap aja yang ketemu dia lagi. Iya. Terus hari ini seneng nggak ketemu teman-teman lagi? Ya seneng sih. Tapi kalau nanti kita bikin nih, karena dulu kan ini anak-anak SSC Arsenal juga, kita bikin kayak reuni alumni SSC Arsenal, ya, termasuk kita ngundang Iksan, Irfan gitu, mau ya? Mau. Oke, kita coba tuh, termasuk ada Hargianto, Syahrian Abimanyu, Samuel, Dalen, ada banyak sebenarnya mereka-mereka yang udah step up level profesional dari yang dulu level SSB kayak kalian nih nonton. Oke, Vi, thank you banget Vi, udah ngobrol di channel YouTube TikTok Football First ya. Siap. TikTok Football First, oi.